I grew up speaking Bahasa too, and people always say like, isn't Bahasa just like Malay with an accent? It's and I'm like, not, please. bro. Saya Cina, Singaporean. Saya nggak suka bahasa Melayu. Saya lebih suka bahasa Indonesia. I actually embarrassed myself so many times when I first moved into Indonesia as a Singaporean intern. I thought surely I could survive speaking simple Bahasa Indonesia in Indonesia. But I was so wrong because some words have completely different meanings in Bahasa Melayu and Bahasa Indonesia. Banyak warga Singapura selama ini mengira bahasa Indonesia dan bahasa Melayu pada dasarnya adalah bahasa yang sama, hanya berbeda logat. Namun, anggapan itu berubah setelah mereka berkunjung langsung ke Indonesia. Tidak sedikit yang mengaku terkejut karena percakapan sehari-hari di Indonesia menggunakan banyak kosakata yang berbeda dengan bahasa Melayu yang mereka kenal. Meski masih saling dipahami dalam banyak situasi, mereka baru menyadari bahwa kedua bahasa telah berkembang dengan identitas dan gaya masing-masing. Di media sosial, beberapa warga Singapura, termasuk keturunan Tionghoa, bahkan mengaku lebih menyukai cara bahasa Indonesia terdengar. Menurut mereka, bahasa Indonesia terasa lebih modern, lebih luas, dan lebih gaul dibanding bahasa Melayu. Kesan ini muncul karena mereka sering terpapar film, musik, podcast, hingga konten kreator Indonesia yang menggunakan bahasa sehari-hari yang dinamis dan penuh variasi. Bagi mereka, bahasa Indonesia terdengar lebih ekspresif dan memiliki banyak pilihan kata untuk menyampaikan makna yang sama. Perbedaan persepsi ini menunjukkan bahwa meski berasal dari akar yang sama, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu telah berkembang ke arah yang berbeda selama puluhan tahun. Bahasa Indonesia dipengaruhi oleh beragam bahasa daerah dan perkembangan budaya populer yang sangat besar, sementara bahasa Melayu memiliki jalur perkembangannya sendiri. Tak heran jika semakin banyak orang yang awalnya mengira keduanya sama, justru terkejut setelah mendengar langsung bagaimana bahasa Indonesia digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Benar kak, kamu tidak salah. Saya Cina, Singaporean, orang Singapura tinggal di Indonesia kakak. Saya panik udah 11 tahun di Indonesia. Mohon maaf ya kalau saya ngomong agak kasar atau di mana, tapi saya nggak suka bahasa Melayu. Saya lebih suka bahasa Indonesia. Bahasa saya tidak lancar juga, tapi saya belajar dari sini, belajar dari situ, dengerin di sini, dengerin di situ kakak. Terima kasih Indonesia, terima saya panik orang Singapura tinggal di sini. Saya beneran bersyukur ada istri orang Indonesia bisa bantuin saya sampai hari ini kakak. Kalau ada teman di sini mau tahu Aman Logistics sebenarnya apa sih, kenapa Pak Nick jago banget sampai hari ini bisa tahu peraturan sampai begini? Terus kak, saya udah kerja sama Aman Logistics mulai 20 tahun kak. I grew up speaking Bahasa too, and people always say like, isn't Bahasa just like Malay with an accent? It's and I'm like, not, please, bro. what does budak mean in In bahasa Melayu, it is boy, child, Sure, kid. like in Bahasa Indo we call it anak-anak, right? Yeah. Budak is slave, bro. Oh, In completely Indonesia. So different. imagine my horror when Yeah. I'm on national radio going, yeah, in Singapore, me and my budak-budak. And And then- you imagine as an Indonesian, like hearing a Singaporean guy here say this, right? Yeah. This normal lah, this Singaporean guy got slaves. Like, what the hell is going on, you know? I actually embarrassed myself so many times when I first moved into Indonesia as a Singaporean intern. Before moving into Jakarta, I thought I would be totally fine. Because do you guys remember last time in secondary school, we had to take like basic Malay? Plus, I knew like all those army commands, right? So I thought surely I could survive speaking simple Bahasa Indonesia in Indonesia. But I was so wrong because some words have completely different meanings in Bahasa Melayu and Bahasa Indonesia. The craziest time that I remember was there was this time a bunch of kids came to visit the office area. Then I was like, wow, banyak budak-budak. The moment I said that, all my colleagues turned at me and they were like, Jensen, don't say that. I'm not even gonna say what budak means in Indonesian because I don't want to get banned on TikTok. But holy shit, that was damn bad. Another one is kereta. Someone told me saya naik kereta. Then I was like, whoa, you can drive from here to here. So in Indonesia, cars will be called mobil. The last one actually confused me a bit, okay? Because in Singapore, you always say like, oh, ke kanan pusing, ke kiri pusing. Pusing means turn, right? There was this one time my colleague was driving us, right? And then he was like, wah, pusing banget. Because like our office is right there, right? So I thought like, whoa, bro, why you want to do like a big turn? And then he said, no, pusing in Bahasa Indonesia means dizzy. I was like, oh, I see, makes so much sense now. Okay, granted I should have learned a bit more before coming to Indonesia, but I was so busy. But I'm so thankful to everyone that has corrected me because like it actually helped me learn a lot about both languages. I'm sure there are plenty more examples, so if you know, please drop them in the comments. I would like to read them as well. Jika bahasa dan budaya semakin dipinggirkan, apa yang melambangkan identiti Melayu kini? Tak ada lah.
Itu sebab kita menghadapi maut. Tanpa budaya kita, tanpa etnisiti kita menghadapi maut, maknanya kita akan mati. Itu saja. Kita tidak akan wujud, tak akan ada apa-apa lagi. Kita akan asimilasi kepada mungkin budaya yang lebih besar, lebih kuat, ya. Dan kita akan hilanglah segala-galanya seperti penghulu tadi. Kerana yang menarik juga di sekolah misalnya, pelajar-pelajar ini mereka mengambil bahasa Melayu tetapi mereka menggunakan bahasa Inggeris. Mereka payah nak gunakan bahasa Melayu misalnya, ada kumpulan ni. Saya kebetulan terjumpa kerana saya sedang melihat sebuah kelas ni. Lalu saya tanya setiap pelajar itu, ya. Ini menarik kerana di sekolah itu ada beberapa bangsa, ya. Malaysia, Indonesia, Singapura dalam sebuah kelas bahasa Melayu. Jadi saya tanya, kemudian dah habis semua, saya tanya mereka di rumah cakap bahasa apa? Lalu yang Indonesia akan mengatakan mereka berbahasa Indonesia, ya. Yang Malaysia akan mengatakan mereka cakap Melayu. Yang Singapura, okey, dengan nenek cakap Melayu, right? Dengan mak bapak cakap Inggeris, dengan adik-beradik cakap Inggeris, kan? Okay. Rata-rata semuanya dalam 20 tu, tak silap saya, ada menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia lah, bagi pelajar Indonesia. Jadi persoalannya sekarang, kenapa dalam kelas macam susah nak cakap Melayu? Jadi itu soalannya. Kenapa susah agaknya? Jadi timbul tadi, ya, adakah telah dicuci atau apa, atau tanggapan mereka sendiri. Satu lagi aspek ialah mereka lebih mahir bahasa Inggeris daripada bahasa Melayu. Tapi orang Indonesia tidak. Yang kita tahu orang Indonesia, bahasa Indonesia mereka juga baik sekali. Yakni mereka takut nak gunakan bahasa itu, ya, takut salah cakap, malu nak cakap. Sebenarnya bukan mereka tak boleh cakap. Jadi saya pernah buat satu eksperimen tu, yang mana saya panggil budak tu, kemudian saya beritahu dia, okey, cakap dengan saya bahasa pasar, bahasa biasa, bahasa mak rocker pun cakap je. Jangan gunakan bahasa baku, tak nak. Dia boleh cakap. Kan? Jadi bermakna dia takut nak gunakan bahasa standard kerana dia takut salah cakap. Tapi dia sebenarnya boleh bercakap. Jadi mungkin ini satu lagi aspek pedagogi lah, kita gunakan untuk menggalakkan budak itu supaya betul-betul dalam bahasa ibunda misalnya. Benar tu, Dr. Bishik. Saya kalau dalam kelas saya mengajar sastra di NUS itu 3 dalam pengantarnya bahasa Melayu. Sastra klasik, sastra moden dan sastra Indonesia. Kalau dalam kelas satu bicara kerana formal, ya. Anak didik saya tu diam, tengok saja. Tak berketik langsung. Tapi kalau dia ajak ke kantin, ya, minum, makan, itu perbualannya rancak sekali. Saya rasa dia dua persona yang lain. Yang dalam kelas tadi diam, yang di kantin tu. Tapi bahasanya apa? Bahasa itu, bahasa apa ya? Bahasa gaulan, ya. Bahasa gaulan, ya. Jadi saya fikirkan bagaimana. Tapi kalau biar saya fikir pula, takkan pula saya masuk dalam kelas nak ngajar bahasa gaulan, kan? Dan saya tidak mampu melakukan bahasa gaulan, ya. Bagaimana pendapatmu mengenai ini guys? Tulis di komentar.